Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fatika Sari dari kelas 12 MIPA 3 nomor presensi 22. Kali ini, saya akan melakukan praktikum biologi pengangkutan pada tumbuhan guna memenuhi ujian praktik mata pelajaran biologi SMA Negeri 7 Semarang tahun 2021. Praktikum ini dilakukan bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya proses osmosis pada sel tumbuhan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Bahan yang perlu kita siapkan adalah 3 buah gelas plastik atau cup dengan ukuran yang sama, cutter atau pisau, penggaris, timbangan, gelas ukur, kertas label, pengaduk, alat tulis, kentang yang sudah saya kupas sebelumnya, dan garam, serta air. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat larutan garam 10% dan larutan garam 20%. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita membuat larutan garam 10%. Kita timbang garam sebanyak 10 gram. 10 gram ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 100 ml air. Kita masukkan, kemudian kita aduk hingga merata. Langkah selanjutnya adalah kita membuat larutan garam 20%. Caranya sama, namun pada larutan garam 20% ini, kita menimbang garamnya sebanyak 20 gram. Dan kemudian kita tambahkan air sebanyak 100 ml. Kita aduk juga hingga merata. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberi nama pada masing-masing gelas. Saya akan beri nama gelas A, gelas B, dan gelas C. Yang pertama adalah gelas A. Mari kita isi dengan 200 ml air. Air putih biasa ya. Kemudian kita beri nama gelasnya adalah gelas A yang berisi air. Yang kedua ada gelas B yang akan saya tambahkan air 100 ml lagi. Dan saya beri nama gelas B yang berisi larutan garam 10%. Dan yang terakhir ada gelas C yang kemudian akan saya tambahkan air sebanyak 100 ml air. Dan saya beri nama gelas C, yaitu gelas yang berisi larutan garam 20%. Di sini saya sudah memiliki 3 gelas yang masing-masing sudah saya beri nama, yaitu gelas A yang berisi air sebanyak 200 ml, gelas B yang berisi larutan garam sebanyak 200 ml, dan gelas C yang berisi larutan garam 20% 200 ml. Langkah selanjutnya adalah kita akan memotong kentang menjadi 3 bagian. Kita potong dadu-dadu berukuran 2 x 2 cm sebanyak 3 buah untuk selanjutnya akan kita masukkan ke masing-masing gelas. Nah, sekarang kita sudah menghasilkan 3 kentang yang dipotong dadu dengan ukuran 2 x 2 cm. Langkah selanjutnya adalah kita akan menimbang masing-masing kentang untuk mengetahui berat awalnya sebelum kita rendam pada larutan masing-masing. Kentang A seberat 4 gram. Kentang B juga 4 gram. Dan kentang C juga 4 gram.
Jadi ketiga kentang ini memiliki berat yang sama, yaitu masing-masing 4 gram. Kemudian akan kita masukkan ke masing-masing larutan. Kita masukkan kentang A, kentang B dimasukkan ke larutan garam 10%, dan kentang C kita masukkan ke larutan garam 20%. Untuk selanjutnya kita tunggu, kita rendam selama 20 menit untuk mengetahui hasil akhirnya. Sembari menunggu perendaman kentang di masing-masing larutan, kita catat dulu tadi berat awalnya kentang A, kentang B, dan kentang C, yaitu 4 gram. Untuk selanjutnya kita analisis. Nah, sudah 20 menit, mari kita masing-masing tiriskan kentang ini, kentang A, kemudian langsung kita timbang untuk mengetahui berat akhir setelah perendaman. Kentang A menjadi 4,2 gram. Kentang B menjadi 3,7 gram. Dan kentang C kita coba menjadi 3,47 gram. Kentang A, tekstur kentangnya tetap keras. B sedikit agak masih keras, cuman tidak seperti kentang A. Dan kentang C lumayan lunak. Kemudian kita tulis berat akhirnya pada tabel pengamatan. Nah, kita sudah sampai pada analisis. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Yang pertama, dari data yang diperoleh, apa yang terjadi pada masing-masing kentang tersebut? Pada kentang A, terjadi penambahan berat dari 4 gram menjadi 4,2 gram. Jadi, pada kentang A terjadi penambahan berat sebanyak 0,2 gram. Dan teksturnya tetap. Pada kentang B, mengalami penyusutan dari yang awalnya 4 gram menjadi 3,7 gram. Mengalami penurunan berat sebanyak 0,3 gram. Dan yang terakhir, kentang C, mengalami penyusutan juga dari 4 gram menjadi 3,47 gram. Mengalami penyusutan sebanyak 0,53 gram dengan tekstur yang lebih lunak dari awalnya. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan peristiwa osmosis. Osmosis adalah peristiwa perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Proses ini biasa melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih pekat. Osmosis merupakan difusi air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang banyak air ke larutan yang sedikit air. Definisi yang paling sederhananya adalah permeabel hanya kepada pelarut, tidak kepada terlarut. Osmosis melepaskan energi dan bisa melakukan kerja sebagaimana akar pohon yang bisa membelah batu. Selanjutnya kita pada tahap yang paling akhir yaitu menentukan kesimpulan. Kesimpulannya adalah kentang yang mengalami penurunan berat adalah kentang yang memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi. Karena H2O di luar lebih sedikit daripada yang ada di dalam. Sehingga terjadi krenasi, yaitu terjadinya pengerutan sel sehingga berat kentang berkurang atau menyusut. Terima kasih, sekian praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.